Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semangat dulu. Semangat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Tadi berangkatnya diantar apa berangkat sendiri? Ada yang berangkat sekolah dengan perasaan yang sedih atau marah? Tidak. Berarti sekarang perasaannya bagaimana? Senang ya. Udah dikasih sangu sama bapak ibu, udah disiapkan sarapan, dibawakan bekal, harus senang. Oke? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang sarapannya dengan menu sama? Ya, saya biasanya sarapannya telur siapa? Hari ini, pagi ini. Oke, ada 2. Ada yang pakai ayam, 3. Ada yang pakai mie, tahu, tempe, ora sarapan? Ora ono ya. Diusahakan kalau pagi sarapan biar ketika sampai kelas tidak ngantuk dan tetap fokus, oke? Teman-teman, hari ini hari apa? Hari Kamis. Nah, kita lagi berpakaian pramuka karena hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka Nasional ya. Oke, kalau sekarang Bu Nanda minta tolong dilihat temannya ada yang tidak berangkat. Tidak ya, berangkat semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua, boleh dipimpin teman-temannya. Selanjutnya dilanjutkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silahkan piketnya hari ini Mbak siapa? Mbak Husna. Silahkan Mbak. Marilah kita berseru. Nah, hari ini kita mau belajar, kalau kemarin kita mengaitkan dengan sebuah materi tentang kata apa kemarin? Sifat, ya. Tapi sekarang Bu Nanda akan mengaplikasikannya permasalahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak pernah melakukannya, ya. Tapi sebelumnya Bu Nanda mau ajak ice breaking dulu. Tadi di awal Bu Guru sudah menyinggung anak-anak sarapan pakai apa. Oh, ternyata beda-beda menunya. Makanan itu kan ada yang pakai kuah, ada yang kering. Nah, sekarang karena kita nggak tahu tadi anak-anak sarapannya apa, kalau misalnya anak-anak sarapannya berkuah, silahkan nanti bilang ha. Ya, tapi kalau anak-anak makannya tadi sarapannya, wah Bu, aku nggak ada kuahnya, jadi ini rodok seret. Nah, itu silahkan bilangnya ya, bisa? Oke, kita coba. Karena setiap anak beda nanti. Kalau yang berkuah tadi jawabnya apa? Kalau yang kering apa? Oke, ya. Siapa tadi yang sarapannya pakai kering-keringan? Kalau yang berkuah? Oke, yang berkuah ternyata lebih sedikit. Siapa tadi yang makannya pakai nasi? Silakan jawab. Hei, siapa yang makannya tadi pakai menu nasi? Ternyata semuanya orang Indonesia karena makannya pakai nasi. Sekarang Bu Guru tanya, anak-anak pernah jajan di warung sama teman atau bapak kalian atau ibu kalian? Jajannya tapi nggak dibawa pulang, neng makan di tempat. Pernah nggak? Pernah ya. Bagaimana rasanya? Enak. Lebih enak mame di rumah apa di sana? Iya Bu, soalnya nggak usah cuci piring. Soalnya apa lagi? Nah, apa menu yang sering kalian
beli? Mie Mie ayam, nasi goreng, bakso, lele, seblak. Dimsum apa dimakan di tempat? Oh enggak ya, enggak apa-apa. Jajan ya itu bisa dibawa pulang. Yang makan di tempat dulu Bu Nanda tanya. Bakso, mie ayam, bakmi, nasi goreng, seblak, apa? Lele, bakaran, nah soto banyak sekali. Oh Bu, tapi aku nggak suka Bu. Sukanya jajannya nek mesti tak bawa Bali, soalnya mau tak bagikan sama adikku. Ada yang seperti itu? Wah, apa? Kok nggak ada ini? Oh ada Panji. Ya baik, ini punya jiwa sosialnya. Nah, teman-teman, Bu Nanda mau tanya, ketika anak-anak jajan di tempat, di warung, misalnya ke warung bakmi kono kae, daerah Sanden. Yo misalnya olala ya Mas ya. Nah, Pak tumbas bakmi, godok 1, nasi goreng 1. Nah, ketika kalian nembung, ketika kalian pesan, apakah bakmi itu langsung niki Mas? Iya enggak seperti itu? Tidak. Nah, ada apanya? Betul, ada prosesnya. Terus pasti nggih Mas ditenggori. Nah, lenenggo itu kira-kira penjualnya ngapain? Ya masak. Nah, masaknya itu sesuai dengan pesanan yang kalian tawarkan. Maksudnya kalian pesankan, inginkan. Begitu. Apakah ketika kalian jajan bakmi godok sama nasi goreng rasanya sama? Beda ya. Setiap nama menu itu pasti punya ciri-ciri yang beda. Bahkan walaupun sama-sama kuah, tapi rasanya beda. Sop sama bakmi sama tidak? Beda. Terus apalagi? Ayam goreng sama ikan goreng sama nggak rasanya? Beda juga. Nah, sip. Sekarang hari ini Bu Nanda mau menayangkan sebuah permasalahan. Tadi kita sudah tanya anak-anak sering jajan ternyata. Tapi Bu Guru minta tolong siapa yang tinggi? Dah, ini adalah permasalahan yang akan kita bahas. Kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah ini dengan berpikir secara komputasional. Berpikir untuk coding. Biar anak-anak terbiasa. Okay? Bu Nanda ceritakan dulu anak-anak sambil mengamati gambar di depan. Pedagang ini namanya Sony. Sony ya. Dia menjual menu makanan. Kamu lihatnya sosis, tapi ini ternyata dia adalah penjual bakmi dan nasi goreng. Kayak yang kamu sering jajan tadi loh. Ini toppingnya jadi ditayangkan di depan. Nah, ini adalah Sony, dia pedagang kaki 5. Nah, dia bukanya tidak dari pagi, tapi dari jam 5 sore. Nah, ketika dia buka, itu dia juga menerima tidak hanya makan di tempat lesehan, tapi juga siap antar pesanan ke rumah. Karena beberapa kali ada yang pesan itu via WA. Oke. Nah, ketika jam 5 buka, dia beberapa menit kemudian mendapatkan orderan. Ada WA, kelunting. Nah, ternyata ada customer, ada pemesan itu memesan 1 bungkus nasi goreng dan 1 es jeruk. Ya. Nah, apakah Sony ini langsung bisa mengantarkan? Tidak, butuh berapa waktu dia bisa membuat dan mengantarkan pesanan itu biar sampai ke pemesan? Berapa? Anak-anak bisa mengira-kira berapa? Yang biasanya pesan online? 10 menit apakah bisa jadi? Tidak. Minimal 30 menit. Wis paling cepat ya kalau nggak antri. Nah, sekarang Bu Nanda bukan tentang waktunya, tapi
bagaimana ya Sony bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan pesanan customernya itu dengan memasak, membungkus, sampai mengantarkan. Ya. Gitu. Oke, ini adalah permasalahannya. Oke, sebentar. Pesanan yang diminta tadi apa teman-teman? Nasi goreng dan es jeruk. Apakah bahan yang Sony gunakan itu sama dari dua pesanan itu? Tidak. Bisa dibayangkan anak-anak? Apa bahan ketika membuat nasi goreng, ketika membuat... Oke, sip. Anak-anak ternyata banyak pengalaman, pasti bikin nasi goreng. Sekarang Bu Nanda mau membuat anak-anak untuk berkelompok. Kita bantu Sony untuk menyelesaikan masalah untuk pesanannya biar customernya orang kelamaan. Ya, sekarang boleh berkelompok. Ini kelompok seperti kemarin 1, ini kelompok 2, punya Leni kelompok 3, punya Husna 4, punya Vigo 5. Oke, yo. Yang alat dan bahan yang kalian pakai adalah gunting dan lem. Oke. Nah, itu Bu Nanda bagikan sebuah kartu bergambar. Kalau kalian menjadi Sony, kalian akan membuat nasi gorengnya dulu, es jeruknya dulu, apa bersamaan? Nasi goreng. Apa? Ayo, belum dijawab semua. Kalau kalian jadi Sony, mendapat pesanan tadi, akan membuat apanya dulu? Nasi goreng. Oke. Nanti silahkan, di sini ada lembar kerja untuk kalian. Di satu kertas itu ada gambar yang beragam. Silahkan nanti anak-anak memecahkan masalah mana bahan yang harus Sony siapkan untuk membuat nasi goreng. Oke. Iya, dipotong. Saya silakan dipilih, lalu nanti ditempelkan. Bantu Sony biar cepat menyelesaikan pesanannya. Kalau nasi gorengnya sudah selesai, silakan pesanan yang kedua tadi apa? Anak-anak akan belajar memecahkan masalah dengan cara dekomposisi, yaitu menggolongkan dulu, biar lebih sederhana pesanan 2 itu. Sambil diurutkan ya, itu mana dulu yang sekiranya harus disiapkan pertama. Tadi kan Sony mendapatkan pesanannya secara langsung ke online. Online ya. Nah,
pastinya Sony harus bertanggung jawab juga mengantarkan pesanannya itu ke rumah pemesan. Silahkan anak-anak nanti memilih jalan, membuat rute bagaimana Sony mengantarkan ke rumahnya pemesan itu dengan rute tercepat. Ya, ini kalian akan belajar secara algoritma. Anak-anak, ya nanti dulu. Ini Sony, iki omae nggih. Nanti jadi silahkan mana rute yang menurut kelompok kalian itu paling cepat. Nanti Bu Nanda kasih bantu tanda panah ini. Kalau misalnya ke sini ya nanti panahnya ke sini dulu, terus baru ke bawah, terus belok ke kanan. Kotak ini untuk menempelkan arah panah. Oh, ini nanti anak-anak baru menerjemahkan dari tandanya ini. Misalnya, ini kamu, go. Terus nanti arahnya yang pertama apa? Oh, ke kanan. Terus ke arah kedua apa? Oh, ke bawah. Ke bawah. Baru ini ke kanan lagi, seperti itu. Ya. Itu yang kotak bola itu nggak harus penuh. Nggak harus. Hah? Nggak ada miringnya. Harus habis. Hah? Ininya enggak. Yang penting Sony bisa menuju ke rumah pemesan. Di sini. Ini buat apa? Ini nanti buat menerjemahkan. Ini dari sini berangkat, terus arahnya kemana? Kemana? Bisa? Ya, anak-anak silakan. Nanti pasti rutenya beda-beda. Ono si arep lewat kene ya oleh, arep lewat kene ya oleh. Sek menurutmu kalian cepat itu yang mana? Jadinya ini juga dipotong kecil-kecil. Yang itu disingkirkan dulu, nanti presentasi. Presentasinya bersamaan. Ya, pilih rute tercepat. Bantu Sony sekali lagi. Wah? Harus begini kok. Harus dipotong penuh kok Bu? Gini. Enggak, ya kayak gitu nggak apa-apa. Ini boleh? Boleh. Nek menurutmu kayak gini cepat ya nggak apa-apa. Aku mau kasih Aku mau Jangan usah tulisannya api. Jari aku nempel. Ya, udah semua? Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Atau yang mengalami kesulitan? Tidak, ya. Sekarang Bu Nanda minta tolong kelompok mana dulu yang maju ke depan. Kita pakai spin atau mau manual saja? Ada 5 kelompok ya. Mana dulu yang berpresentasi? Sekali lagi. Masih kayak kok rendet iki. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Silahkan maju ke depan kelompok 5. Semuanya ya. Di bawah 3 lembar kerja yang kalian bawa, Pak, kerjakan. Ketika presentasi teman kalian, silakan yang mendengarkan dulu. Nanti kalau gilirannya bicara, boleh bicara. Oke, ya perkenalan dulu dari kelompok berapa?
Oke, ya siapa yang mau mulai bicara? 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok berapa? Oke, mau mempresentasikan dari yang resep apa dulu? Teman-teman, dengarkan dulu. Resepnya es jeruk apa nasi goreng ketika Sony? Mau bikin es jeruk dulu? Oke, kelompok 5 ketika dapat pesanan mau bikin es jeruknya dulu. Apa bahan yang disiapkan, Mas? Gula, air, apa? Oke. Pertamanya gula, terus meres jeruk, terus apa ini? Dikasih air, baru ditambahkan es batu. Oke, kita tahan dulu. Dari resep nasi goreng, apa ya Mas Alvaro? Bumbunya? Garam. Oke, ya. Sekarang ini adalah menu dari yang kelompok 5 buat membantu Sony. Adakah yang sama? Ada yang sama? Ada. Yang sama yang mana, Mbak? Es jeruk. Oh, es jeruknya sama. Dari menyiapkan gula, terus meres jeruknya, terus baru dikasih air. Oke, ada yang beda ya jadinya ya, kelompok yang tidak ngacung. Sekarang yang nasi goreng, adakah yang sama? Kelompok 5 memilih menyiapkan bumbu dulu, ngulek bumbu. Terus dimasukkan nasinya, cabenya belakangan. Baru telurnya. Setelah itu baru apa, Mas? Sawinya, baru dikasih koreksi rasa dengan garam dan kecap. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekarang wow, mantap. Terima kasih anak-anak udah berani maju ke depan, udah belajar menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya dari keempat yang kalian buat tadi, ketiga tadi, maaf. Adakah yang merasa kesulitan? Apakah itu sangat membantu Sony? Sangat membantu Sony, ya. Karena secara tidak langsung anak-anak sudah berpikir secara komputasional, berpikir secara coding. Kenapa? Karena memecahkan masalah dulu, dari mana ya menu yang harus aku lakukan dan bahan yang aku siapkan. Jangan sampai anak-anak, aku mau bikin nasi goreng, masih tak jegurke jeruk atau esnya. Nah, makanya anak-anak harus memilah, mengelompokkan menu sesuai dengan yang diminta, seperti itu. Ya, sip. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Nanda tanya, kita refleksi dulu ya. Menu antara es jeruk sama nasi goreng, apakah sama? Bahan yang disiapkan sama? Ada yang sama tidak? Salah satu? Tidak. Tapi kalau Bu Nanda jejerke, bakmi goreng karo nasi goreng, adakah bahan yang sama disiapkan? Apa? Nasi, cabai, Telur. Mie goreng sama nasi goreng. Cabai, kecap, atau apa tadi yang hijau-hijau? Sayuran garam. Nah, hampir sama. Tapi kalau kita sandingkan sesuai es jeruk tadi beda. Oke, enggak apa-apa. Mungkin tadi yang urutannya berbeda itu karena dapurnya yang pernah Ibu lakukan di rumah kalian itu beda-beda. Tapi akhirnya akan menjadi apa? Sama nasi goreng. Tapi secara basic itu adalah yang pertama itu pasti kalau bikin nasi goreng itu bumbunya dulu ya teman-teman. Habis bumbu apa?
cabenya. Atau nek nggak mau pedas ya nggak usah pakai cabai. Telurnya, nah ini harus dimasak dulu. Jangan nasinya sike. Kenapa? Kena nggak nasinya dulu? Iya, karena nanti nggak bumbunya nggak matang dan nasinya seburu gosong. Jadi 3 ini silahkan dimatangkan dulu. Oke. Oke, sekarang kalau es jeruk tadi hampir sama. Yang pertama itu gula boleh pakai sendok. Ya, adrik. Terus boleh anak-anak larutkan dulu airnya. Habis itu baru jeruknya boleh. Yang penting jangan esnya dulu. Kalau esnya dulu gimana? Selak cair, kalau nek ngaduk gula gampang tidak, udah ada es susah. Ya, seperti itu. Iya, nggak akan larut begitu. Oke. Ya, pembelajarannya sudah hampir selesai, tapi Bu Nanda minta tolong kita akan merefleksi dulu. Refleksi itu mengingat kembali. Kelompok mana yang urutannya tadi paling tercepat? Kelompok mana? Kelompok 5. Benarkah? Kalau menurutnya Bu Nanda, itu semuanya sama. Ya. Ada yang hanya saja ada yang ke bawah dulu baru menggok, atau ada yang ke samping dulu ke timur baru ke bawah, itu sama. Ternyata anak-anak sudah bisa memilih jalan yang cepat. Kalau anak-anak tadi milihnya kayak gini, baru Bu Nanda tanda tanya, ngopo kok dadak ngene. Ya, itu malah membuat semakin lama atau jauh. Ya, semuanya hampir sama. Oke. Nah, teman-teman, silakan anak-anak ketika besok punya kesempatan atau membantu ibu, silakan merumuskan resepnya sendiri-sendiri ya. Kalau mau masak ini, ya resepnya beda. Nah, dengan begitu anak-anak sudah berpikir secara apa tadi? Komputasional ya. Ya, yuk. Kalau sudah, nanti Bu Nanda akan memberikan tindak lanjut. Tadi kita sudah merumuskan ke dalam gambar. Nanti anak-anak silahkan membuat prosedur yang runtut memakai kata-kata. Ya. Oh, 1, siapkan bumbu. Kalau tadi kan hanya gambar. Nanti ditambahkan pakai kata-kata. Ya, dituliskan di buku tulis. Besok kita lanjutkan, kita bahas bersama-sama. Dengan kata perintahnya sama, udah bisa atau belum? Gitu nggih. Itu tindak lanjutnya. Ya, kalau sudah, yuk kita mengingat. Kita sudah belajar apa saja tadi dari pertama? Apa? Memasak nasi goreng. Membuat es jeruk. Mengantar pesanannya. Oke, sebelumnya itu ketika membuat nasi goreng, kalian sudah berpikir secara apa? Algoritma tadi ketika membuat apa? Rute-rute tadi. Jalur, betul. Ketika kalian menempelkan, memisahkan antara ini menunya nasi goreng, ini menunya es jeruk, itu kalian sudah belajar melakukan dekomposisi. Ya. Lalu nanti tindak lanjutnya anak-anak menuliskan secara abstraksi, tidak pakai gambar, hanya pakai tulisan. Oke, kalau sudah, semoga nanti bermanfaat belajar hari ini dan bisa diterapkan kepada anak-anak di rumah. Oke? Karena waktunya sudah habis. Kita berdoa terlebih dahulu.
dunya